Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Aisyah Fitri, NPM 1804040024, jurusan Ekonomi Syariah kelas C semester 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat, yaitu berjudul Kurs, Arus Pemodalan dan Kebijakan Moneter. Langsung saja yang pertama, yaitu tentang kurs atau nilai tukar. Nilai tukar mata uang antara dua negara adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukarkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Sedangkan menurut Sukirno, kurs valuta asing dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Kurs memainkan peranan yang amat sangat penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama. Kurs dapat terapresiasi dan dapat juga terdepresiasi. Apresiasi adalah peningkatan nilai mata uang asing yang dapat dibeli, sedangkan depresiasi adalah penurunan nilai mata uang yang diukur oleh jumlah mata uang asing yang didapat. Nilai tukar sangat penting karena tinggi rendahnya nilai tukar dapat mempengaruhi laju pertumbuhan output, tingkat inflasi, dan perdagangan luar negeri suatu negara dengan negara lain. Nilai tukar juga sangat penting khususnya bagi pengusaha dan turis dalam melakukan transaksi bisnis dengan partner dagang mereka di luar negeri. Meskipun demikian, selain mengetahui pentingnya kurs, kita juga harus mengetahui sistem nilai tukar yang cocok dianut oleh suatu negara. Berikut ini merupakan jenis kurs yang berlaku. Yang pertama ada sistem kurs mengambang. Kurs ini ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam upaya stabilisasi melalui kebijakan moneter. Apabila terdapat campur tangan pemerintah, maka sistem ini termasuk mengambang terkendali. Yang kedua ada sistem kurs terlambat. Sistem kurs terlambat ini suatu negara menambatkan nilai mata uangnya dengan suatu atau sekelompok mata uang negara lainnya yang merupakan negara mitra dagang utama dari negara yang bersangkutan. Ini berarti mata uang negara tersebut bergerak mengikuti mata uang dari negara yang menjadi tambatannya. Yang ketiga ada sistem kurs tertambat merangkak. Keuntungan utamanya dari sistem ini adalah negara dapat mengukur penyelesaian kursnya dalam periode yang lebih lama jika dibanding dengan sistem kurs terlambat. Yang keempat ada sistem sekeranjang mata uang. Keuntungannya adalah sistem ini menawarkan stabilisasi mata uang suatu negara karena pergerakan mata uangnya disebar dalam sekeranjang mata uang. Dan yang kelima itu ada sistem kurs tetap, di mana negara menetapkan dan mengumumkan suatu kurs tertentu atas mata uangnya dan menjaga kurs dengan cara membeli dan menjual falas dalam jumlah yang tidak terbatas dalam kurs tersebut. Dari kelima jenis kurs di atas, di Indonesia, jenis kurs yang sering diberlakukan adalah sistem kurs mengambang, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas kurs mata uang. Hal ini dikarenakan nilai tukar mata uang domestik dibiarkan mengambang terhadap nilai mata uang asing sesuai dengan pergerakan mata uang asing dan pasar. Di dalam kurs atau nilai tukar terdapat beberapa faktor-faktor penyebab. Faktor-faktor penyebab nilai tukar itu ada dua. Yang pertama itu secara langsung dan tidak langsung. Faktor penyebab nilai tukar secara langsung itu permintaan falas akan ditentukan oleh impor barang dan jasa yang memerlukan dolar atau falas dan ekspor modal dari dalam negeri ke luar negeri. Selanjutnya, penawaran falas ditentukan oleh
ekspor barang dan jasa yang menghasilkan dolar atau falas, dan impor modal dari luar negeri ke dalam negeri. Yang kedua itu faktor penyebab nilai tukar secara tidak langsung. Yang secara tidak langsung ini yang pertama ada posisi neraca pembayaran. Posisi neraca pembayaran ini saldo neraca pembayaran memiliki konsekuensi terhadap nilai tukar rupiah jika saldo neraca pembayaran defisit. Permintaan terhadap falas akan meningkat. Hal ini menyebabkan nilai tukar melemah atau depresiasi. Sebaliknya, jika saldo neraca pembayaran surplus, permintaan terhadap falas akan menurun, dan hal ini menyebabkan nilai rupiah menguat atau yang disebut dengan terapresiasi. Yang kedua yaitu tingkat inflasi. Dengan faktor lainnya tetap, kenaikan harga akan mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara sesuai dengan teori paritas daya beli atau PPP, yang mengartikan bahwa pergerakan kurs antara mata uang dua negara berasal dari tingkat harga di kedua negara itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada tingkat bunga. Dengan asumsi ceteris paribus adalah kenaikan suku bunga dari simpanan mata uang domestik akan mengakibatkan mata uang domestik itu mengalami apresiasi atau penguatan terhadap nilai mata uang negara lain. Dan yang keempat itu ada tingkat pendapatan nasional. Seperti pada tingkat bunga, tingkat pendapatan nasional hanya mempengaruhi nilai tukar melalui tingkat permintaan dolar atau falas lainnya. Dan yang kelima itu ada kebijakan moneter. Kebijakan ini dari pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dapat mempengaruhi kurs. Misalnya Bank Indonesia yang bersifat ekspansif atau dengan menambah jumlah uang beredar, kemudian mendorong kenaikan harga atau inflasi. Kemudian menyebabkan rupiah mengalami depresiasi karena menurunkan daya beli rupiah terhadap barang dan jasa dibandingkan dolar atau falas lainnya. Yang keenam ada ekspektasi dan spekulasi. Untuk sistem nilai tukar yang diberikan kepada mekanisme pasar secara bebas, seperti halnya rupiah dan sebagian besar nilai mata uang negara di dunia. Perubahan nilai tukar rupiah dapat disebabkan oleh faktor non-ekonomi, misalnya karena ledakan bom atau gangguan keamanan, akan berpengaruh kepada kondisi perekonomian di dalam negeri. Yang selanjutnya yaitu tentang arus pemodalan atau aliran modal. Secara umum, aliran modal didefinisikan sebagai aliran uang keluar atau masuk suatu perekonomian dengan tujuan untuk investasi. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab terjadinya aliran modal tersebut, baik faktor fundamental maupun faktor sentimental pasar. Faktor fundamental yang berpengaruh besar terhadap aliran modal diantaranya adalah laju inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, kinerja neraca pembayaran, neraca fiskal, dan lain-lain, yang mencerminkan besar kecilnya resiko berinvestasi di negara tersebut. Selain aspek fundamental tersebut, tingkat suku bunga domestik relatif terhadap suku bunga luar negeri sebagai cerminan return yang diharapkan juga mempunyai pengaruh cukup signifikan. Aliran modal dari suatu negara ke negara lainnya pada umumnya bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, yang lebih produktif, dan juga sebagai diversifikasi usaha. Sementara itu, berdasarkan sifatnya, modal asing itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio itu sendiri yaitu aliran modal internasional dalam bentuk investasi aset-aset finansial seperti saham, obligasi, dan commercial paper.
Yang kedua itu investasi langsung. Investasi langsung ini yaitu investasi real yang dalam bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, tanah, bahan baku, dan persediaan di mana investor ini terlibat langsung dalam manajemen perusahaan dan mengontrol penanaman modal tersebut. Investasi langsung ini biasanya dimulai dengan pendirian subsidiari atau pembelian saham mayoritas dari suatu perusahaan. Berdasarkan data dari IMF International Monetary Fund, aliran modal di Indonesia terdiri atas aliran modal pemerintah dan aliran modal swasta. Aliran modal swasta terdiri atas investasi langsung, investasi portofolio, dan aliran modal bentuk lain. Investasi langsung merupakan bentuk investasi asing jangka panjang yang pada umumnya itu bergerak di sektor real. Sedangkan investasi portofolio merupakan investasi jangka pendek dan mempengaruhi pasar keuangan domestik dengan bentuk transaksi berupa ekuitas dan sekuritas. Sedangkan aliran modal bentuk lain meliputi kredit perdagangan dan pinjaman pemerintah. Aliran modal masuk akan bermanfaat bagi perekonomian negara penerima. Namun, di sisi lain, aliran modal masuk juga berpotensi untuk menyebabkan meningkatnya tekanan apresiasi terhadap nilai tukar mata uang domestik yang berujung pada tekanan terhadap neraca perdagangan. Aliran modal masuk dalam volume besar juga dapat memicu pertumbuhan konsumsi, memicu kenaikan laju inflasi, dan defisit neraca transaksi berjalan secara persisten. Selain itu, liberalisasi aliran modal di negara-negara dengan sistem keuangan yang belum maju juga dapat meningkatkan kerentanan negara tersebut terhadap krisis. Sebagai contoh, ekspansi kredit yang dibiayai oleh modal asing dapat memicu tekanan terhadap balance sheet perbankan pada saat terjadinya gejolak nilai tukar yang memicu kerentanan sistem keuangan. Berkaitan dengan aliran modal swasta yang bersumber dari pembelian saham oleh pihak asing, dalam teori pilihan portofolio, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk membeli suatu aset yaitu yang pertama itu ada kekayaan. Jika kekayaan seseorang semakin meningkat, maka ia akan memiliki sumber yang lebih banyak untuk membeli aset-aset. Yang kedua itu ada harapan hasil, yaitu harapan hasil yang didapatkan dengan memegang aset tersebut. Yang ketiga ada resiko, yaitu derajat ketidakpastian yang dihubungkan dengan suatu aset relatif terhadap aset-aset lainnya. Dan yang terakhir yang keempat yaitu likuiditas, yaitu seberapa cepat dan mudah suatu aset diubah dalam bentuk uang tunai. Adapun motif utama investor asing menanamkan modalnya adalah didorong oleh beberapa alasan, yaitu melakukan diversifikasi portofolio di antara berbagai pasar dan lokasi untuk memperoleh keuangan yang lebih tinggi, menghindari tingkat resiko politik dan berspekulasi di pasar valuta asing. Yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Pada dasarnya, kebijakan moneter ini ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian beredar dalam jumlah yang tepat sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Dalam perekonomian, beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk menilai kebijakan moneter ini antara lain yaitu jumlah uang beredar, inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, dan ekspektasi masyarakat. Suku bunga berpengaruh terhadap investasi sektor industri yang akan mendorong produksi, sedangkan nilai tukar berpengaruh terhadap harga atau produk dan input produksi.
Jika yang dilakukan adalah meningkatkan money supply, maka pemerintah dikatakan menempuh kebijakan moneter ekspansif. Sebaliknya, jika money supply dikurangi, pemerintah menempuh kebijakan moneter kontraktif. Dalam pelaksanaannya, efektivitas kebijakan moneter ini tergantung pada hubungan antara jumlah uang beredar dengan variabel ekonomi, utamanya seperti output dan inflasi. Dari jumlah literatur, temuan utama yang menarik mengenai hubungan antara jumlah uang beredar, inflasi, dan output adalah bahwa dalam jangka panjang, hubungan antara pertumbuhan uang beredar dan inflasi sangat tinggi atau memiliki hubungan erat. Sementara itu, hubungan antara pertumbuhan uang dan inflasi dengan pertumbuhan output real mungkin mendekati nol atau hampir bisa dikatakan tidak memiliki hubungan. Temuan ini menunjukkan adanya suatu konsensus bahwa dalam jangka panjang kebijakan moneter ini hanya berdampak pada inflasi dan tidak banyak berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi real. Terlepas dari sudut pandang di atas, umumnya kalangan praktisi maupun akademisi yakin bahwa dalam jangka pendek kebijakan moneter ini ekspansif dapat mendorong kegiatan ekonomi yang sedang mengalami resesi yang berkepanjangan. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif dapat memperlambat laju inflasi yang umumnya terjadi pada saat kegiatan perekonomian sedang mengalami peningkatan. Yang selanjutnya yaitu ada kebijakan moneter di Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yaitu tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dalam kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter. Dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia ini memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Dengan kerangka ini, Bank Indonesia ini secara eksplisit mengumumkan secara inflasi kepada publik, dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter ini dilakukan secara forward looking, artinya perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ini ke depannya masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah direncanakan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter ini juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara operasional, stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan atau BI rate
yang diharapkan memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito serta suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan mengurangi output dan inflasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi makalah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.